Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana yang kami kasihi. Kembali bersama dengan kami, sangat bersukacita bisa melayani saudara-saudari pada kali ini. Dan sudah bergabung bersama dengan kita Saudara Geni. Puji Tuhan, Saudara Geni. Salam damai sejahtera, Saudara Ade, juga para saudara-saudari pendengar podcast. Senang juga bisa berbagian kembali di dalam pelayanan Emana Podcast dengan sedikit sharing firman. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini sungguh adalah perkataan Tuhan untuk setiap saudara-saudari. Amin. Amin. Ya, kali ini Saudara Geni akan membagikan satu firman dengan judul Iman Abraham. Saudara-saudari, ayat Alkitab yang kami ambil adalah kitab Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat ini sangat menarik kalau kita melihat orang ketika mau pergi ke sebuah tempat, ya tentu dia mengetahui tempat yang akan dituju. Tetapi Abraham ini tidak demikian ya. Justru dia tidak tahu tempat yang ia tuju itu kemana dan di mana. Tetapi Abraham taat ya, dia tetap pergi ke sana. Nah, kita akan melihat bagaimana Abraham bisa demikian ya, dengan iman taat pergi ke satu tempat yang Abraham sendiri pun tidak diketahui. Nah, apa makna rohani di balik kisah Abraham ini? Saudara Geni akan membantu kita menjelaskan pewahyuan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Silakan Saudara Geni. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Ibrani pasal 11 adalah satu pasal yang banyak mencatat teladan-teladan iman. Itulah sebabnya di ayat pertama dari Ibrani pasal 11, penulis memberitahu terlebih dahulu kepada kita apa definisi dari iman. Ya. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Maka ayat ini sangat jelas kita bisa lihat di dalam pengalaman Abraham. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan Abraham dengan iman dia taat. Taat kapan? Yaitu tatkala ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Wah, ini tentu kalau kita baca sampai di sini kita mungkin merasa wah wajar kalau dia punya ketaatan karena dia mau menerima sesuatu yang besar yaitu negeri. Namun penjelasan berikutnya ini yang membuat kita memahami apa itu iman ya. Dikatakan lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow, ini satu hal yang sangat unik ya. Sebodoh-bodohnya kita tetap pasti mau tahu apa yang kita akan terima dan di mana kita menerimanya. Nah, namun Abraham di dalam pengalamannya ketika Allah memanggil dia, Allah cuma berkata, Allah akan memberikan kepada dia negeri, ya, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ya, negeri yang baik ya, negeri yaitu tanah Israel, tanah Kanaan. Tetapi Allah tidak pernah memberitahukan jalannya kemana. Allah cuma hanya memanggil dia keluar. Nah, saudara-saudari, kita melihat ketaatan dari Abraham ini, itulah bukti dari imannya. Tadi dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal ini sangat jelas. Hal inilah yang dialami Abraham. Dia tidak tahu kemana dia harus tuju. Dia hanya tahu belajar mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, bahkan kalau saya bacakan di ayat yang selanjutnya, di ayat 9, dikatakan ketika dia tiba di tanah yang dijanjikan itu, dia diam di sana sebagai tanah orang asing. Artinya dia berkemah, dia tidak berakar di sana. Mengapa? Bahkan 10 dikatakan, sebab yang Abraham nantikan adalah kota yang mempunyai dasar
yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudari, ini adalah kota Allah yang hidup. Ini adalah Yerusalem yang surgawi. Ini adalah Yerusalem yang di atas. Ini adalah kota kudus. Inilah Yerusalem baru. Inilah yang dinantikan oleh Abraham. Hari ini teladan iman Abraham harus menjadi teladan iman bagi kita. Bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi kita menjadi orang Kristen yang dipanggil keluar untuk mengikuti ke tempat, ya, ke arah di mana tempat yang Allah tuju. Di manakah itu? Tidak lain adalah gereja. Amin. Gereja yang kelak Tuhan akan bangun menjadi satu kota kudus, Yerusalem yang surga. Hari ini, saudari, kalau kita melihat gereja hari ini, sepertinya tidak mungkin menjadi Yerusalem yang surga. Disinilah titik dasar kita perlu punya iman. Karena iman adalah satu saksi, ya, adalah satu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan apa sikap kita kalau kita memang mengharapkan, kita menantikan gereja sebagai kota kudus Allah? Kita perlu menempuh kehidupan seperti Abraham, berkemah, artinya dia tidak berakar di bumi ini. Dia sungguh-sungguh berakar di dalam Allah. Puji Tuhan, semoga kita juga adalah orang yang berakar di dalam Tuhan, di dalam Allah yang kita kasihi. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat kali ini mendorong kita semua, saudari, dalam kehidupan Kristen kita boleh meneladani Abraham, yaitu kita boleh memiliki iman seperti Abraham yang menantikan kota yang surgawi, kota yang lebih baik daripada kota yang ada di bumi ini, yang adalah Yerusalem baru, yang merupakan lambang dari gereja, kehidupan gereja. Kita juga perlu punya sikap yang tepat tadi dikatakan seperti Abraham, bahwa kita hari ini di bumi hanyalah seorang yang melancong, ya, kita hanya berkemah, kita tidak berakar dan tidak menetap di bumi hari ini. Puji Tuhan, kiranya firman yang singkat kali ini memberkati kita semua. Baik, untuk menutup podcast kita, Saudara Kenny bisa berdoa untuk mendorong kita semua. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk teladan iman dari Abraham. Menjadi teladan bagi kami, apa yang ditempuh, apa yang percayai juga menjadi apa yang kami tempuh dan apa yang kami percayai. Tuhan Yesus, kami mau berlatih, kami mau berjalan di dalam ketaatan seperti Abraham. Amin. Tuhan, kemanapun Kau pimpin, kami hanya mau belajar ya dan amin. Kami juga mau belajar, Tuhan, mengambil gereja sebagai penghidupan kami. Kami mau belajar mengambil Kristus adalah hayat kami, gereja adalah penghidupan kami. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang bekerja dan terus membangun gereja menjadi kota kudus Allah. Tuhan, kami percaya firman yang telah diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu kami mohon Kau memberkati firman-Mu. Segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus